Eka Setianingsih dengan NIM 20031022228. Saya Diski Afrika Arseti dengan NIM 20031102223. Kenalkan, nama saya Elmia Olivatus Zahra, NIM 20031102238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab leasing. Nah, baik. Leasing adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti menyewakan. Istilah leasing dekat dengan bisnis maupun kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan operasional perusahaan dan kepemilikan barang. Dalam pengertian lain, leasing adalah aktivitas pembiayaan berupa modal atau aset bagi perusahaan maupun individu. Adanya modal memungkinkan perusahaan melanjutkan bisnisnya hingga mampu mengembalikan leasing. Sejarah dan perkembangan leasing. Leasing adalah kegiatan sederhana yang diperhatikan bangsa Sumeria pada 2000 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan dokumen terbuat dari tanah yang berisi leasing berbagai macam kebutuhan seperti air dan hewan ternak. Selanjutnya, praktik leasing digunakan bangsa Babilonia, Mesir, Yunani kuno, dan Arab. Pada zaman modern, leasing lahir di Amerika Serikat pada tahun 1850. Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama yang menggunakan leasing untuk menyewa kereta api. Di Indonesia, leasing berkembang pada 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menko atau Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Keputusan perizinan usaha leasing tersebut melahirkan banyak usaha serupa di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan leasing, di mana aktivitas leasing dilakukan dengan didasari tujuan tertentu, yaitu tujuan yang pertama ada mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harga tinggi dalam waktu yang cepat sehingga dapat langsung menggunakan sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi disebabkan oleh pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya akan menjalankan pembiayaan ini untuk mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Berikut adalah jenis leasing. Yang pertama ada sales type lease. Lease jenis ini merupakan salah satu bidang jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka akan melakukan penjualan lease barang dari hasil produk yang mereka buat. Ada dua jenis pendapat yang bisa diakui. Yang pertama adalah pendapatan yang berasal dari hasil jual barang, lalu yang kedua adalah pendapatan yang berasal dari bunga pembelanjaan selama waktu tertentu. Yang kedua, operating lease adalah salah satu jenis usaha leasing yang dimana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam waktu yang sudah disepakati. Ketiga, ada kapitalis. Leasing jenis ini merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam hal menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang keempat ada cross border lease. Jenis ini merupakan jenis leasing yang dilakukan oleh antar negara, yang artinya pihak lessor dan juga lease tidak ada dalam satu negara yang sama, akan tetapi keduanya berada di negara berbeda. Umumnya jenis leasing ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang memiliki nominal yang besar seperti produk pesawat terbang, Boeing atau Airbus. Yang kelima ada leverage lease. Jenis ini merupakan permodalan yang melibatkan pihak ketiga, jadi lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan patungan bersama pihak ketiga. Jadi dalam pembayaran nantinya lease berurusan dengan lebih dari satu pihak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat leasing. Pembiayaan penuh leasing dapat membantu perusahaan untuk mulai membantu perusahaan beroperasi atau mengembangkan usaha karena memberikan sejumlah modal yang dibutuhkan.
lebih fleksibel. Leasing dinilai lebih fleksibel karena lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kondisi keuangan dari lease. Sumber pembiayaan alternatif. Leasing juga bermanfaat sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan atau individu untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak perlu jaminan untuk melakukan aktivitas ini. Lease tidak perlu memberikan jaminan apapun. Arus dana fleksibel dari leasing berperan penting dalam perencanaan arus dana atau cash flow suatu perusahaan. Proteksi inflasi. Leasing akan menghindarkan penerimaan dari inflasi karena mereka hanya akan membayar sesuai kesepakatan awal. Perlindungan dari kemajuan teknologi. Jika lease melakukan sistem sewa barang, maka akan terhindar dari kemajuan teknologi yang sangat cepat. Teknologi yang sangat cepat, mereka tidak akan ketinggalan model dan teknologi terbaru dari aktivitas tersebut. Pembiayaan proyek skala besar. Leasing juga bermanfaat karena lease tidak perlu menyiapkan dana yang besar dalam satu waktu. Terdapat perlindungan hukum. Aktivitas leasing akan melakukan kontrak yang jelas dan memiliki kekuatan hukum sehingga terdapat perlindungan dari sisi hukum. Jenis pembiayaan pada leasing. Pembiayaan leasing melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga keuangan lain. Pembiayaan leasing. Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga keuangan lain, misalnya bank, atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Beberapa perbedaan pokok tersebut dapat dilihat, yaitu pada leasing jenis barang bergerak dan tidak bergerak. Pada sewa belinya barang yang bergerak. Pada kredit semua jenis investasi. Yang kedua, sistem penyewa atau pembeli. Pada leasing perusahaan atau perseorangan. Bentuk perusahaannya yaitu pada leasing merupakan badan hukum. Lalu kepemilikan barang pada leasing perusahaan leasing. Jangka waktunya pada leasing yaitu menengah, dan besar pembiayaan pada leasing yaitu 100%. Lalu biaya bunga pada leasing yaitu bunga dan margin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industri bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan, karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan yang perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih opsi bagi perusahaan terbentuk untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Perjanjian sewa guna usaha yang terlahir pada prosedur mekanisme leasing terdiri dari ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing. Pembagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing tersebut pada umumnya mempengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat
pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selain itu, permasalahan yang timbul dari pelaksanaan leasing perlu dibenahi agar tidak merugikan konsumen, karena leasing sendiri merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan finansial dan modal kepada konsumen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.